Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak D. Gimana kabarnya? Masih pada berpuasa ya. Semoga puasanya diberi kekuatan sampai nanti adzan maghrib untuk menunaikan berbuka puasa dan dilanjutkan dengan tarweh. Oke, di sini Pak D akan update DXY khususnya dan call karena ada sesuatu yang kemarin sama-sama kita tahu tadi malam yang seperti sudah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya kalau eh, kita mengamati nilai CPI, jadi nilai inflasi US itu sendiri, di mana eh, aktual rilisnya rata-rata mengalami sebuah kenaikan 0,1%, di mana kemarin yang core inflasi rate monthly over monthly juga mengalami kenaikan dari walaupun sama tapi naik dari konsensus dan forecastnya. Demikian juga yang untuk headline-nya yes over yes mengalami kenaikan 0,1% dan inflasi rate-nya di mana di situ ada energi juga mengalami kenaikan 0,1%, 0,1%. Maka kemarin direfleksikan catnya DXY mengalami sebuah bullish bullish strength atau kenaikan. Dan apakah ini eh, akan membuat dolar akan bullish dalam minggu ini? Itu akan terjadi dan semua bisa terjadi, kawan-kawan ya. Semua bisa terjadi nanti di saat besoknya. Jadi besok itu kalau hari ini sepi news untuk DXY. Jadi besok pada Kamis itu ada retail sale. Ini perlu kita perhatikan yang nanti juga hampir sama dengan tadi malam. Yang kita amati retail sale. Kenapa retail sale? Karena eh, CPI kemarin adalah sebuah nilai inflasi dari konsumen dan retail sale ini apa yang mencatat belanjanya konsumen dan di sini lagi-lagi konsensusnya itu diprediksi mengalami kenaikan ini dari minus 0,8% naik ke 0,8%. Jadi di sini nanti pertama kita amati itu. Jadi dengan adanya eh, CPI tadi malam yang sudah membuat DXY itu up dan bila mana didukung dengan retail sale yang up tidak menutup kemungkinan DXY itu akan up lagi minimal sampai minggu ini. Jadi sampai akhir pekan, bahkan sampai Senin, jadi sampai Jumat, mungkin Senin itu masih mengalami sebuah kenaikan. Dan ingat selain itu ada jadwal rutin, jadi klaim pengangguran dan di sini klaim pengangguran eh, ini yang sangat diperhatikan pasar itu yang retail sale. Ya misalkan nanti jobless klaimnya di sini forecastnya memang jelek untuk dolar karena pengangguran mengalami peningkatan seribu maka nanti misalkan data ini juga mengalami sebuah penurunan dalam arti tertentu tingkat klaim penganggurannya turun berarti mengindikasikan DXY itu juga akan mendapat reaksi sebuah kenaikan itu kira-kira ya. Tapi yang saya garis bawahi lagi kita lebih prepare mengamati retail sale-nya. Oke. Dan akan membuat DXY bullish bila mana ditunjang dari jobless claim-nya juga mengalami sebuah penurunan. Itu kira-kira untuk pembukaannya. Jadi untuk pembukaannya itu nanti langsung kita lihat catnya yang dari eh, efek yang diberikan dari core inflasi rate semalam. Ini
semalam ya kawan-kawan ya. Dan seperti yang sudah kita bahas di video yang kemarin, di sini saya jelaskan kalau CPI-nya mengalami kenaikan, potensi dolar itu naik ke level 103.100, nanti bisa setel ulang, diputar ulang kembali, dan ini sudah terpenuhi. Eh, Setelah itu mengalami sebuah rejeksi. Jadi ini sebuah rejeksi itu kalau menurut saya, di bawah juga ada di rejeksi, di atas rejeksi ya. Berarti di sini secara global market itu ranging. Ranging masih menunggu, tapi dalam konteks ini tetap dalam kondisi bullish, dalam kondisi bullish dan masih menunggu. Yang ditunggu yaitu data retail sale tadi yang sudah kita bahas. Oke, dan lanjut bila mana nanti data retail sale itu eh, potensinya level penting retail sale tetap ada di dua level ini, yaitu di bawah level 102,620, level atasnya 103.100, levelnya tidak berubah kawan-kawan ya, levelnya tidak berubah, bahkan markingnya juga tidak berubah. Maka di sini saya tegaskan, nanti kalau retail sale itu mengalami sebuah kenaikan, potensi harga kembali ke sini. Jadi kembali ke sini, kembali retest ke sini. Bahkan kalau ini masih broken, kita lihat reaksi harga di transisi minor. Di sini kebetulan juga sebuah supply, tidak menutup kemungkinan harga itu akan ngejar level atasnya. Level atasnya mana? Level atasnya ya sekitaran eh, 2023 open ini maksimal di level 103.629. Oke ya, kira-kira seperti itu. Jadi naik turunnya nanti tetap di level-level itu. Jadi saya tegaskan untuk minggu ini, kita hanya fokus kepada dua level penting. Satu ini, bawah ini masih menjadi level penting, dan atas ini menjadi level penting. Harga akan membuat keputusan di dua level penting itu, di mana level antara garis kuning 103.100 sampai 102.620 adalah level konsolidasi. Itu ranging yang dalam skala yang sangat besar. Oke, kita asumsikan saja, bila nanti besok besok retail sale mengalami sebuah kenaikan seperti apa yang ada di forecast, itu kira-kira gimana Pak Dik? Ya, karena kita ngomong sepihak. Kalau besok retail sale kenaikan, apalagi ditambah dengan klaim pengangguran mengalami sebuah penurunan, berarti di sini harga itu tetap akan naik. Walaupun sebuah kenaikan itu tidak berjalan tegak lurus, yang mungkin dia retest yang itu, retest kembali ngetes level-level penting untuk menguji itu dan melanjutkan sebuah perjalanan. Ya kalau menurut saya pribadi, saya mungkin dari segi minornya saja, dari minornya saja kita lihat di mana, di sini. Yes, ini akan menjadi level level technical breaknya, ya. Ini karena high, ya. Ini higher high, ini lower high, dan lower high itu sudah dibuka menjadi higher high baru. Demikian juga higher high baru sudah menciptakan higher high baru lagi. Maka level-level ini akan menjadi level yang perlu kita amati, yang mungkin toleransinya sampai di sini, sampai di LS kiri itu ini, sampai di support kiri itu. Jadi nanti kita bisa pastikan kalau akan terjadi sebuah reaksi di situ, entah nanti atau saat rilis. Maka di sini sangat-sangat akan kita perhatikan reaksi harga itu. Di sini harga bisa kembali ke level atasnya. Demikian juga di saat dia break, dia bisa turun. Bisa turun, melanjutkan perjalanan, tapi ini sebagai level invalidasinya. Jadi DXY itu akan turun kalau sudah membuat lower low dari itu. Ya,
Sekiranya mungkin paham dari DXY-nya dan di sini kita akan bahas goal apa yang akan kita lakukan ke menyikapi akan terjadinya news retail sale besok karena memang ini lagi euforia berminggu-minggu mengalami bullish movement yang luar biasa dan di saat Gold menciptakan sebuah penurunan ibaratnya orang dahaga di musim kemarau itu sangat euforia sekali sangat euforia sekali dan ternyata memang Gold akhirnya mengalami sebuah penurunan ya. Ya ingat di sini yang menurunkan Gold itu bukan level-level kita tapi memang yang menurunkan itu adalah berita itu sendiri, news itu sendiri di mana kemarin adalah eh, apa itu CPI dan besoknya kita akan ada Rijal. Oke, skala daily. Ini seperti biasa yang Pak D lakukan secara daily. Kita pertama sebelum akan marking skala skala low TF-nya kita proyeksikan dulu skala daily. Oke, di sini level 2155 sampai 2160 adalah level penting saat ini di mana price sekarang ada di situ dan daily close belum bisa keluar dari 2155 bahkan terjadi sebuah rejeksi kecil. Jadi kita proyeksikan saja itu kalau level 2155 sampai 2160 menjadi level saat ini di mana di saat harga nanti bisa keluar dari level itu potensi ke level atasnya sangat ada. Demikian juga kebalikannya di saat ke nanti bisa break level 2145 sini ke akan drop ke level bawah. Ya, segala kemungkinan itu bisa terjadi. Kenapa kita pilih level itu? Oke, karena untuk level ini adalah 2148,9 level high terakhir yang sudah di broken dan di sini harga masih di atas level tersebut. Oke, kita langsung ke low TF-nya. Apa yang akan kita lakukan? Posisi marking kita. Posisi marking kita pun kalau sudah kita punya proyeksi, berarti harga itu entah mau naik atau turun, secara teknikal kita asumsikan kenaikan dan penurunannya itu tetap sesuai proyeksi daily tadi. Itu di satu sisi. Di sisi lainnya, dalam konteks sentimen dan fundamental, suatu harga gold itu sendiri kita penentuan akan ambil atau ambil B atau C tetap menunggu data rilis. Oke, sini langsung kita bahas saja. Kita bahas level-level mana yang akan kita perhatikan mengacu dari proyeksi daily yang sudah kita buat di depan tadi. Kita hapus dulu. Saya akan mengamati level-level untuk sell dulu. Kita cari untuk sell dulu karena di sini buy sell itu juga eh, semua ada peluang. Jadi opportunity itu bisa bisa mengambil diambil kita untuk sell atau buy itu terserah style masing-masing. Yang jelas langkah pertama yang perlu kita amati adalah level-level pentingnya dulu. Selama level pentingnya skala mayor kita pegang harga mau kemanapun kita enak, apalagi kita sudah mempunyai proyeksi di awal. Oke ya, ini pertama saya akan monitor. Nah, ini juga by data. Kalau Pak D itu by data. Saya akan monitor level itu sekitaran 2185 sampai 2190 dan
Saya juga akan mengamati level technical breaknya, jadi di sekitaran ini 2175 sampai 80 nanti saya jelaskan. Sebaliknya, karena level transisinya jelas di level technical break high daily kemarin, jadi di 2000 2145 sampai 2150. Itu untuk level-level pengamatan kita untuk sell, dan di sini kita akan mencari harga dalam skala level to level, kita akan mencari peluang untuk mencari buy. Oke ya. Tuh. Terus aplikasinya ini mungkin saya jelaskan kenapa saya prepare di level 2178 di sini. Saya jelaskan di sini ada sebuah low yang di broken dan close-nya berhasil di bawah ini. Kalau ini kan close-nya belum, shadow bodinya masih di atas low bullish ini. Makanya kita amati itu dulu. Nah, amati ini sebagai level technical break, mau tidak mau ini dikatakan level penting. Diakui tidak diakui itu level penting. Walaupun cara metode seperti saya ini yang jelas tidak populer, tapi ini basic. Kita lebih lebih berpegang pada basic dulu. Kalau untuk manuver monggo silakan dengan style masing-masing. Mungkin di sini sudah banyak yang menjadi pro trader yang lebih bisa mematahkan peluang. Tapi khusus dari Pak D, saya itu hanya menyampaikan basic-basicnya saja. Oke, situ, dan saya akan mengutamakan sebuah kenyamanan, di mana kenyamanan itu identik dengan adanya sebuah risk. Transaksi selalu pakai SL. Oke, ini bisa dikatakan sebagai level transisi. Level transisi adalah level technical break-nya itu sendiri. Ini level transisinya. Dan saya akan memonitor gerakan di level-level supply and demand. Supply demand yang diciptakan tidak jauh, tercipta tidak jauh dari level transisi itu. Dan level transisi di sini saya gunakan sebagai level konfirmasi. Oke, pertama kita fokus ke itu dulu. Yang perlu kita tidak ada perubahan, kita pakai level yang atas itu. Yang atas itu. Dan ini level transisinya. Saya akan mengamati pergerakan ke nanti saat rilis data besok ya, kalau data itu. Jadi menyikapin entry saat besok rilis data yang berpatokan pada aktualnya, dan entry untuk US Open nanti malam. Oke, saya akan mengamati level ini, level technical breaknya dengan supply di atas. Ini kita sekitaran 2180. Saya akan menunggu harga di situ, dan saya pastikan level technical break 2174,860 itu di broken sejak skala M30 membuat lower low. Saya akan, ya kalau sudah agresif kita nggak usah tunggu retrace-nya selama kategori karakter breaknya itu dengan body, atau kita memang kalau kita memang agak protect, kita tunggu koreksinya, dan kita target ke level technical breaknya. Oke, sini ya, ini pelan-pelan supaya paham. Demikian juga di atas kita akan amati level ini 2185. Saya sudah akan berpikir di sini, dan saya akan pasang PO sell di situ. Kenapa kok kalau di atas pasang PO Pak Dik? Ya karena di sini ada level sell terakhir. Di sini merupakan sebuah ekstrim, dan 2189,125 adalah sebuah resisten dari hasil konsolidasi tadi. Ini saya pastikan itu.
saya akan mengkondisikan 2174,890 itu sama. Saya akan tunggu kalau dia masih broken, saya akan hold dan TP sekitaran di level ini 2160-an. Ini oke. Dan sebaliknya kawan-kawan ya. Sebaliknya di saat harga berhasil broken level ini, level 2189.125, berarti dia pastikan membuat higher high dari ini. Membuat higher high dari ini, kita tunggu retrace-nya baik di sini atau di supply and demand ini dengan target 2200. Itu kira-kira ya. Kira-kira itu semoga dipahami untuk sell-nya dan buy-nya bila level resistannya diberikan. Terus demikian juga nanti bila mana rilis data retail sale kok harga belum sampai di sana dan posisi hasilnya masih bagus untuk dolar, di saat dolar itu mengalami kenaikan berarti gold itu eh, kemungkinan akan mengalami sebuah penurunan. Ini kemungkinan ya kawan-kawan. Kemungkinan. Jadi itu enggak harga mati karena di sini kita masih terpaku pada supply and demand secara konteksnya supply and demand permintaan dan penawaran. Jadi kita pastikan kalau nanti level yang diciptakan dari resisten 2148,990 dan kita akomodir sebagai kita bikin base 50-an pip jadi 2145 itu kalau di broken potensi harga ini akan ke 2035 kalau masih di broken lagi akan ke level 2125. Oke, itu ya kira-kira kawan-kawan ya. Dan terus untuk buyingnya, untuk level buyingnya di saat target di sono, karena kita pakai asumsi, kita pakai eh, nilai tawar yang paling bagus untuk harga, kita akan ambil buy di sini dengan target tetap base dari technical breaknya tadi. Demikian juga yang paling bawah, ini yang paling bawah kawan-kawan. Oke ya itu ya kira-kira ya. Jadi di sini kita sudah bisa mengakomodir nanti datanya gimana dan kita akan ambil marking-markingnya Pak Di sesuai data dan atau secara teknikal karena ini level juga level mayor setiap ada di level penting yang sudah saya tandai kita cari pola-pola entah pola pembalikan reversal atau entah pola penerusan di saat price itu masuk di level tersebut. Oke, sekarang untuk yang terakhir saat kita melihat harga masih di situ dan apa itu level-level proyeksinya Pak Di tadi kan masih jauh. Oke, ini ya. Kalau mengacu dari hasil news semalam, kan gitu. Dari hasil news semalam, ini secara daily itu harga belum broken body, maka di sini kita jadi kita kunci hack ini hack dari penurunan, jadi ini sebuah tren turun dan dia menciptakan lower low dari atasnya dan lower high menciptakan lower low. Jadi kalau harga itu memang mau naik sekarang ini harus broken ini. Skala M30 harus menciptakan higher high. Terus di mana kita mencari peluang untuk entry-nya? Opportunity-nya gimana? Yang jelas ini secara kasat mata ini adalah level yang akan menjadi high-nya. Ini ya kan? Ini adalah high-nya dan saya pastikan kalau high ini hanya tercipta secara minor dan hanya turun untuk retest dan atau langsung naik targetnya pun hanya di sini.
dan dia akan kembali lagi. Itu konteks konteks basicnya seperti itu. Tapi karena melihat melihat jangkaan target atas dan bawahnya, terutama atasnya karena dari momen CPI ke semalam, berarti saya itu akan menunggu, bahkan di sini kan kecenderungan harga membuat lower high. Kita tunggu saja di situ apa yang akan diperbuat harga. Yang jelas, saya akan pastikan harga membuat higher high dari skala ini. High yang ini, high penurunannya ini, kita tunggu di level transisinya ini, resisten become support. Nah, ini memang sangat klasik kawan-kawan, sangat klasik dan tidak populer. Makanya coba nanti kita cermati bersama. Dan di sini saya pastikan akan lebih aman daripada kita apa? Daripada kita mengabaikan sebuah konfirmasi. Oke, di situ saya tidak akan ambil sesuatu di sini untuk sell walaupun harga membuat itu karena di sini ada sesuatu. Demikian juga di saat nanti harga itu malah turun ya, malah turun dan besok kalau newsnya itu retail sale mengatakan positif dan harga belum sampai ke target atas, kita tunggu saja kita buy di sini. Ini akan lebih nyaman. Oke, itulah kira-kira dari Pak D, sekelumit dari Pak D, dari daily-nya, dari H2-nya, bahkan dari low TF-nya skala M30. Semoga dipahami, jaga apa itu risk dan sayangi akun tentunya. Yang penting semua analisa itu bisa salah dan bisa benar dan jangan takabur saat itu kita mengalami benar dan harus berani mengevaluasi saat kita mengalami sebuah kesalahan. Jadi itu dan di sini memang ada sentuhan teknikal dan ada sentimen dan fundamental. Itu dari Pak D. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.